Hai, kembali lagi di channelku di La Hermit. Dan sebelum memulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan aku akan terus bilang kalau ini merupakan general reading ya, alias kolektif aja. Jadi belum tentu bisa resonate ke semua orang. Kalau misalnya video ini ada di beranda kamu atau lewat, mungkin aja pesannya memang untuk kamu. Oke, untuk tema hari ini, aku akan membuka tentang perjalanan jodoh. Ya, jodohmu ketemu kamu. Tapi bukan berarti perjalanan itu kayak tenang jodohnya belum lahir. Ya nggak gitu juga, Maimunah. Ya, pada intinya sih semua yang hidup mungkin akan ada jodohnya. Walaupun ada juga yang enggak. Tapi yang aku fokuskan di sini adalah perjalanan si sosok atau orang itu ketemu kamu. Gimana kisahnya? Seperti biasa ya, ada 3 kristal di sini. Yang satu malachite, yang kedua aventurin, yang ketiga selenite. Bunga selenite gitulah, mirip-mirip mawar lah ya. Kalian bisa pilih kristal yang mana aja, bisa malachite, aventurin atau selenite sekaligus, atau memang pilih satu-satu kayak malachite dulu, aventurin doang, atau selenite rose doang. Oke, aku hitung ya sampai 5 untuk kalian milih. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya untuk aventurin dan selenite rose-nya. Hai, malachite, pemilik pile 1. Ini bacaan kalian. Kalian bisa fokuskan ke sini. Ya, ke kartu ini ya. Tentang perjalanan jodoh kalian. Oke, ada stress. Oh my god. Ada courage. Ada the dream. Ada clinging to the past sama turning in. Oke. Taruh mana nih? Oke. Kita baca dulu ya kartunya. Perjalanan jodohmu. Perjalanan jalan-jalan membawa di jalan. Ku berjalan-jalan. Bukan. Jadi stres. Oke, di sini bisa aku lihat perjalanan dia ketemu kamu itu benar-benar kayak stres itu bukan dalam artian dia seperti ODGJ ya, tapi lebih kayak kepikiran kapan sih aku ketemu kamu, aku tuh udah selalu berjuang buat kamu, selalu mendoakan kamu, tapi kenapa kamu gak datang-datang ke aku gitu sih. Jadi salah satu dari kalian itu merasa stres gak datang jodohnya, padahal sebenarnya adalah tidak perlu terlalu dipikirkan, dibiarkan mengalir aja, karena kalau terlalu dipikirkan itu nanti akan menjadi trigger atau penyebab trauma kamu kambuh. Jadi alangkah baiknya ya kalau bisa sih mau nyoma kesenggol. Kalau bisa ya udah dibawa santai aja, dia juga masih meneruskan traumanya, di healing dulu traumanya. Jangan maksa untuk tetap bertemu jodoh walaupun itu pelarian. Jangan maksa
install dating app dulu kalau kamu sendiri belum siap. Dan di sini juga ada baiknya kalian perlu sama-sama healing ya. Yang satu ini lagi healing, coba kamu juga healing. Jangan berharap dia datang akan menjadi penyembuh kamu. Enggak gitu. Dia datang ketika kamu memang benar-benar sudah sembuh, sudah menutup pintu masa lalu kamu. Dan hidup ini bukanlah mimpi kalau kamu mau berusaha. Kalau kamu tidak berusaha, itu tetap saja hanya ada di angan-angan belaka. Jangan cuma menyalahkan keadaan, tapi lihat diri kamu sendiri. Sudahkah kamu memperbaiki hubungan kamu dengan orang lain atau dengan diri sendiri? Sudahkah kamu tidak mengedepankan ego kamu atau meminta orang lain memaksa memaafkan kamu, tapi kamu sendiri juga ya masih harus belajar kerasnya kehidupan. Jika kamu ingin cepat bertemu dengan jodoh kamu dan dia ingin cepat bertemu dengan kamu, si dia juga berusaha untuk menutup masa lalunya. Tapi ketika dia menutup, apakah kamu sudah siap untuk menutup masa lalu kamu dan benar-benar menyambut energi dia? Kalau belum, sebaiknya sih healing dulu. Ya, memang doa itu penting. Terus mengurangi pikiran negatif juga penting. Nah, kalau bisa untuk benar-benar terhubung dengannya, kalian bisa melakukan meditasi ya. Meditasi secara berkala. Bersihkan dulu energi kamu, bersihkan dulu aura kamu supaya si dia itu tidak terlalu sulit untuk menemukan kamu. Karena kalau aku lihat di turning in di sini, kamu udah terlalu banyak sisi negatifnya. Sosok negatifnya juga banyak. Jadi mau tidak mau harus dibersihkan. Karena itulah salah satu penghalang jodoh kamu. Mungkin untuk yang agama mayoritas, kalian bisa ke pastor, bisa ke romo, atau mungkin ke kiai untuk dibersihkan. Atau kalau masih takut, ya memang kalian coba untuk meditasi atau dibersihkan sendiri. Kalau misalnya dari kesimpulannya, ya dia juga sedang berusaha menyelesaikan masalahnya, jadi ikutan stres juga kamunya. Secara tidak langsung kalian juga terhubung. Tapi alangkah baiknya jangan cuma mikirin dia terus, pikirkan dan fokuskan diri kamu untuk benar-benar healing dan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih kuat. Jangan cuma mengharapkan dia datang tapi kamu tidak berusaha secara maksimal. Kalau tidak berusaha secara maksimal, ya itu hanya angan belaka. Karena ketika kalian terjebak masa lalu, sama-sama terjebak masa lalu, itu tidak akan ketemu kalau misalnya dikit-dikit selalu membandingkan masa lalu gitu, dikit-dikit selalu menyalahkan keadaan di masa lalu. Padahal sebenarnya keadaan itu juga bisa diperbaiki atau direvisi di masa sekarang kalau kalian mau. Dan satu hal lagi, kalau bisa kamu nih, dari kamunya, salah satu dari kalian, itu alangkah baiknya dicoba dulu dibersihkan aura kamu atau iya healing dulu lah intinya. Ini kalian udah terlalu banyak sisi negatif ya, sehingga sulit jodoh kamu untuk segera bertemu kamu. Kira-kira seperti itu. Dan mari kita buka oracle-nya ya. Kenapa file 1 begini? Wes, starfish, sabar. Bintang laut. Oh, ada butterfly.
Butterfly, fly away so high. Oke, kalau di sini ada emerging. Take the leap of faith. Ya, pada intinya kalian harus percaya dia akan datang. Tapi bukan berarti semua-muanya harus serba dia. Paling tidak kalian dibawa santai aja. Jangan seolah-olah pokoknya aku cuma mau dia. Walaupun kalian mungkin sebagian di sini udah bertemu dia dengan wujud sukmanya gitu. Paling enggak ya berpikir secara rasional dulu lah. Kalau memang kalian jodoh, nanti juga fisiknya akan ketemu kok. Jangan cuman berharap fisiknya akan segera ketemu. Pokoknya kamu pengennya dia. Itu namanya bukan berpikir secara logis, tapi berpikir secara budak cinta. Dan iya, TOLOL. Kesimpulannya dibawa santai, udah. Jangan dipikirkan terlalu banyak, karena ketika kamu memikirkan terlalu banyak, tentunya malah akan kembali menimbulkan trauma. Jadinya dia bukannya datang malah pergi menjauh, padahal dia juga sendirinya berusaha untuk menutup pintu masa lalu. Jadi saya harap kalian atau salah satu dari kalian ya itu bisa lah untuk move on. Jangan cuma menyalahkan keadaan masa lalu. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku melanjut ya ke file 2. Halo pemilih file nomor 2, Aventurin. Ini pembacaan kalian. Perjalanan jodoh kamu kepadamu. Sorry agak kotor. Ini kayaknya bekas makanan kucing kemarin nih nuang. Maaf ya kawan-kawan. Maaf ya teman-teman. Nah, udah beres. Ini bacaan kalian ya untuk file Aventurin. Yo, jodoh kamu, perjalanan jodoh kamu kepada kamu seperti apa kisahnya? Ada understanding, ada silence, ada thunderbolt, ada abundance sama consciousness. Oke. Rata-rata lagi pada healing ya. Dari understand, dia sedang berusaha meningkatkan vibrasi dia sampai kamu bisa menyadari kalau dia sudah ada di dekat kamu. Cuman untuk sekarang dia mengerti sih, dia berusaha mengerti kondisi kamu sih yang masih perlu bimbingan spiritual lebih lanjut, masih berusaha mengerti bimbingan spiritual lebih lanjut. Dan ya seperti pada umumnya dia juga lebih memilih untuk mengawasi kamu dari jauh, nggak bawel gitu. Dia ada di sekitar kamu, cuman dia lebih memilih mengawasi dari jauh karena mungkin takut salah ngomong sama kamu, atau dianya sedang berusaha untuk mempelajari diri kamu. Karena di masa lalunya dia pernah gagal dan ada kemungkinan sosok ini atau orang ini memang sifatnya meledak-ledak kadang ya. Jadi dia berusaha untuk menyembuhkan diri dia dulu gitu. Karena hubungan sebelumnya pernah hancur atau pernah gagal, dia berusaha untuk tidak berapi-api lagi atau
temperamentalnya tinggi lagi, enggak sih. Makanya itu dia berusaha untuk mengerti bahwa kamu tidak bisa dipancing dengan emosi. Dan di sini juga dia sedang berusaha untuk membangkitkan spiritual yang lebih baik ya, bukan spiritual ke arah negatif, tapi lebih ke positif gitu. Jadi dia berusaha untuk membangkitkan sisi spiritualnya dan menaikkan vibrasi positifnya, supaya kamu sendiri yang nanti akan menghampiri dia. Sama consciousness di sini juga, sosok ini memang sedang berusaha untuk mendinginkan pikiran, untuk berusaha menjadi lebih baik lagi dengan belajar spiritual. Entah di mana, tapi yang pasti sosok ini akan bertemu kamu di suatu tempat yang ada hubungannya dengan masa lalu kalian atau kesamaan dari spiritual kalian. Pada intinya, dia ada di sekitar kamu, perjalanannya kan, dia ada di sekitar kamu, kesenggol. Tapi dia berusaha untuk mengerti kamu kalau kamu belum butuh dia untuk saat ini, dan dia lebih milih untuk mengawasi kamu dari jauh karena dia pernah gagal. Jadinya dia takut nanti ketika datang sekarang kamu malah akan tersakiti oleh dia, dan dia sedang berusaha untuk membangkitkan vibrasi spiritual positifnya di sini. Dan dia juga sedang sedang berguru sih, sedang belajar spiritual secara baik dan benar. Ini benar-benar spiritual ya, bukan spiritual yang pakai dalam tanda kutip manggil iblis sana sini, enggak, tapi ini benar-benar the real spiritual. Entah apa kepercayaannya, tapi yang pasti ada spiritual yang benar-benar spiritual, bukan spiritual asal bisa lihat alam eterik, enggak gitu. Dia benar-benar spiritual. Nanti ketika dia ketemu kamu, dia sudah menjadi lebih baik lagi. Oke? Aku rasa itu dulu untuk kartunya. Sekarang kita cek ya oracle-nya. Perjalanan jodoh kamu kepada kamu. Ada Panther Protection. Ada Panther. Consider who allow to take your energy and who give it way too freely. Oke. Nah, untuk sekarang ada baiknya kalian memproteksi energi kalian ya. Pada intinya gini, ikuti apa yang memang benar-benar baik energinya. Jangan ikuti cuma karena ikut-ikutan. Jika kalau kamu begitu, itu jodoh kamu atau si dia tidak akan datang. Karena tidak akan ketemu. Pokoknya gini, kalian aktifkan dalam tanda kutip radar kalian. Dan energinya juga hanya kalian yang tahu. Jangan tanya orang. Orang hanya bisa melihat petunjuk ya, sebagian petunjuk. Ya pada intinya lah, perbanyak proteksi diri lah, perbanyak membuat pagaran gitu supaya tidak ada energi yang masuk, atau paling enggak energi negatif mental gitu loh. Dan satu hal lagi, pilih yang bisa membebaskan kamu, itu aja. Jangan membolehkan atau membiarkan sosok atau orang menguasai atau mengambil energi kamu. Kira-kira begitulah artinya. Pada intinya sih kita sebagai pemilik tubuh paling tidak tuh harus ada perlindungan dari diri sendiri. Jangan berharap dari perlindungan orang lain. Jika kamu berharap perlindungan orang lain, tentu saja dia malah makin bingung.
kalau melihat kamu seperti itu. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file nomor 2. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku akan membuka file nomor 3. Hai pemilih file nomor 3, ini bacaan kalian ya. Perjalanan jodoh kamu bertemu kamu. Senggol. The source, the intensity, the lagi, totally, ada participation, ada experiencing. Oke. Ini hanya mungkin beberapa kalimat doang ya yang akan saya jelasin di sini. Oke, ada the source. Kamu dan dia akan bertemu di salah satu lingkup komunitas ya, yang aku lihat. Entah komunitas apa, tapi yang pasti komunitas yang memang cukup baik dan cukup besar. Sama ada intensity, dan kalian juga sebenarnya sudah sering mengikuti acara-acara seperti ini ya, bahkan cukup intens juga mengikutinya, pokoknya teratur lah gitu. Tapi ya mungkin karena ada kejadian misalnya kayak musibah kayak COVID kemarin, jadi kalian tuh jadi agak jarang bertemu gitu. Dan sekali bertemu juga kalian sepertinya juga totalitas gitu, entah booth masing-masing atau memang pekerjaan masing-masing walaupun tidak saling sapa. Lucu ya untuk yang file 3 ini, sama kayak si Kristalnya tadi. Dan memang kalian itu sama-sama saling berpartisipasi di acara tersebut, entah satunya di pembicara atau sebenarnya jadi pembicara dua-duanya. Dan ada kemungkinan ini disponsori atau memang acara besar gitu, banyak yang tahu lah kira-kira. Dan kalian juga sama-sama berpengalaman ya, jadi ketika bertemu kalian sebenarnya udah nggak kaget, tapi mungkin akan kaget sedikit ketika melihat aslinya dia seperti apa gitu sih. Jadi pada kesimpulannya kalian akan bertemu di sebuah komunitas besar. Dan memang sebenarnya kalian juga sudah sering mengikuti komunitas tersebut atau acara tersebut. Dan sama-sama totalitas untuk apa yang kalian bawakan. Sama kalian juga memang partisipan tetap ya di sana. Jadi banyak yang kenal juga sebenarnya. Dan sama-sama berpengalaman. Kira-kira gitu, sama-sama berpengalaman yang memang kalian ini udah sering ketemu, tapi kalian gak akan nyangka kalau dia itu adalah jodoh kamu. Jadi silahkan cek kontak kalian, apakah memang dia. Kita lihat ya oracle-nya. Kita lihat oracle-nya, perjalanan jodoh kamu. Oke, ada stepping into your power. Kodok, don't take back seat in your story. It's time to step up. Ya, pada intinya jangan ganti kegiatan dulu deh sebelum dia benar-benar nongol atau energinya paling tidak nongol di depan kamu. Don't take a back seat in your story. Pokoknya jangan pergi dulu. Ini waktu yang tepat untuk melangkah menemui dia juga. Begitu juga dengan dia. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file nomor 3, si Silent Night Rose. Ini emang kadang-kadang file nomor 3 tuh setelah aku perhatiin ya, banyak episode itu kalau nggak nomor 1 ya nomor 3 yang nyeleneh gitu kisahnya. Kalau kalian tahu atau mengikuti aku dari awal aku bikin video,
itu pasti deh memperhatikan. Kalau misalnya pilih kartu dari season 1 sampai season 2, itu pasti memperhatikan deh polanya, mana yang kebanyakan nyeleneh, file 1, file 2, atau file 3, atau mungkin gabungan dari keduanya. Oke, aku rasa itu dulu ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau ada yang tanya, kok kartunya ganti? Iya, kartunya emang ganti, dan memang kartu yang sebelumnya, Keeper of the Lights, itu sudah mau diwariskan kepada yang memang dibutuhkan. Membutuhkan kartu itu sih, bukan dibutuhkan. Dan aku akan memperkenalkan teman baru aku, Spirit Animal Wisdom. Oke, aku rasa itu dulu. Bye-bye.